Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam dan kenikmatan sehat, kenikmatan usia dan kenikmatan yang lain. Dan seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang taat dan patuh kepadanya diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para siswa kelas 12 SMA 1 Negeri Purwakarta yang Ustaz cintai, mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih pada iman kepada hari akhir atau kepada yaumul qiyamah. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan baca basmalah bersama-sama. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Purwakarta, pada waktu yang lalu Ustadz sudah sampaikan macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu ada yang disebut kiamat sughra dan ada yang disebut kiamat kubra. Pada waktu yang lalu Ustaz sudah sampaikan tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat kecil, ya, kiamat sughra, kiamat kecil. Sudah ada tanda-tanda 12. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah Ustaz sampaikan tanda-tanda kiamat sughra atau tanda-tanda kiamat kecil ada 12. Mudah-mudahan tanda-tanda tersebut kalian bisa dihafal, diingat, dipahami, sehingga menimbulkan lebih yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Pada pertemuan hari ini Ustadz akan bahas masih macam-macam hari kiamat. Itu yang kedua adalah kiamat kubra, kiamat besar, ya. Jadi yang dikatakan kiamat kubra adalah berakhirnya kehidupan alam semesta beserta penghuninya. Itu yang di kiamat kubra, ya. Jadi yang dikatakan kiamat kubra berakhirnya kehidupan alam semesta beserta penghuni-penghuninya, atau seluruh makhluk yang ada di bumi ini akan hancur dan lenyap. Nah, kemudian tanda kiamat kubra, ya, tanda kiamat kubra itu ada 8. Kalau kemarin kiamat sughra ada 12. Nah, kiamat kubra itu atau berakhirnya kehidupan alam semesta beserta penghuninya, tanda-tandanya: satu, terbitnya matahari dari arah tempat terbenamnya, ya, terbitnya matahari dari arah tempat terbenamnya. Nah, itu akan terjadi pada hari Jumat, ya. Nah, kalau sudah terbit matahari dari arah tempat terbenamnya,
bukan terbit pada arah tempat terbitnya, bukan, tapi terbit pada arah terbenamnya, maka itu tanda hari kiamat, hancurnya alam ini akan terjadi. Tapi menurut keterangan yang lain, bukan sekaligus kemudian begitu terbit alam ini hancur, ya, terbit pada tempat terbenamnya kemudian alam ini hancur. Jadi beberapa saat, mungkin puluhan tahun, ya, selalu matahari ini terbit pada arah terbenamnya atau pada tempat terbenamnya. Itu puluhan hari. Ada yang disebut juga ratusan hari, ada yang mengatakan ribuan hari. Selalu matahari itu terbit pada tempat terbenamnya. Maka ketika itu tutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami bahwa begitu terbit matahari pada tempat terbenamnya begitu sekaligus hancurnya alam ini, tidak, ya. Tapi beberapa hari, ada yang mengatakan puluhan hari, ada yang mengatakan ratusan hari, ada juga yang mengatakan ribuan hari. Cuma begitu terbit matahari pada arah terbenamnya, maka itu atau saat itu pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, munculnya binatang aneh, ya, yang dapat berbicara kepada manusia. Para ulama mengatakan munculnya binatang aneh ini disebut dabbatul ardi. Ada keterangan dabbatul ardi ini keluar dari tempat kiblat atau tempat Ka'bah, karena Ka'bahnya sudah hancur, ya. Jadi Ka'bah ini suatu saat akan hancur. Ka'bah ini suatu saat akan dihancurkan oleh manusia yang kufur terhadap Allah, sehingga suatu saat Ka'bah yang ada di Makkahul Mukarramah ini akan hancur dan hilang. Dan itu berarti tanda bahwa kiamat itu akan segera tiba. Nah, pada tempat munculnya kiblat itu atau Ka'bah itu, maka akan muncul binatang berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Itu para ulama mengatakan binatang itu namanya dabbatul ardi. Keluarnya pada sebuah keterangan pada Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada yang menghancurkan, orang-orang yang kafir menghancurkan Ka'bah. Jadi selama ada Ka'bah, selama itu kiamat insya Allah tidak akan terjadi. Itu, ya. Nah, terus dabbatul ardi itu mengelilingi dunia, mengingatkan manusia supaya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Mumpung matahari belum terbit pada tempat terbenamnya. Melingit terus, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat kubro itu adalah munculnya Dajjal di muka bumi yang membuat kerusakan, ya. Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal ini matanya satu, ya. Jadi Dajjal ini membuat kerusakan, membuat onar, membuat hoax, membuat fitnah, ya, Dajjal itu. Nah, kemudian yang keempat, munculnya makhluk yang disebut Ya'juj wa Ma'juj, ya. Sekarang ini kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu
kalau kita bahas, kalau kita baca, ada Ya'juj wa Ma'juj itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu bentuk manusia, cuma tiap hari merusak alam, merusak bumi, membuat keonaran Ya'juj wa Ma'juj ini. Ini ada pada masa Iskandar Dzulkarnain kalau dalam Al-Qur'an, ya. Jadi adanya di guha, ya, di gunung. Kalau surat Al-Kahfi pada masa Iskandar Dzulkarnain, kemudian ditutup dengan besi dan tembaga, dicor gitulah, ya. Jadi dicor tempat diamnya Ya'juj wa Ma'juj ini. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu dicor guhanya oleh Iskandar Dzulkarnain sehingga tidak bisa keluar. Nah, itu nanti pada saatnya, pada hari kiamat datang, itu Ya'juj wa Ma'juj itu keluar, ya. Jadi sampai hari ini keterangan Allah alam benar dan tidaknya, Ya'juj wa Ma'juj itu terus mengorek pintu dari tembaga yang dicor oleh Raja Iskandar Dzulkarnain. Begitu adan, tebal lagi, begitu adan, tebal lagi, udah menipis, begitu adan, tebal lagi, ya. Nah, nanti itu tidak ada yang adan, sehingga akhirnya Ya'juj wa Ma'juj itu keluar dari dari guhanya. Setiap ada yang adan, mau nipis, keluar lagi, tebal lagi, ada adan, kemudian tebal lagi, sehingga nanti suatu saat pada akhir zaman atau akhir mau kiamat tidak ada yang adan satu orang pun. Jadi artinya di dunia ini hanya orang-orang kafir saja. Orang-orang muslim itu sudah tidak ada, hanya orang-orang kafir saja. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini dari mana? Kalau Ustadz pernah baca, Ya'juj wa Ma'juj ini berasal dari seorang bernama Unuk, ya. Ini benar dan tidaknya wallahu alam. Unuk ini ada pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi Unuk ini besar sekali, tinggi sekali. Menurut keterangan bahwa Unuk ini tingginya kalau di laut itu berdirinya itu paling sampai sampai lututnya. Laut itu sampai lututnya, ya. Jadi bisa dibayangkan dalamnya laut itu sampai lututnya, berarti memang Unuk ini sangat tinggi, ya. Sangat tinggi besar. Itu menurut keterangan. Dan seperti manusia, Unuk itu tetap ada ingin nafsu nafsu syahwatnya, ingin perempuan, ya. Nah, ini kisahnya, ingin perempuan, kemudian karena tidak ada perempuan yang mau, ya kan, tingginya sangat tinggi sekali. Lautnya aja di lututnya, dalamnya laut sampai hanya dengan lututnya. Bisa dibayangkan perempuan setinggi apa yang harus disiapkan oleh masyarakat. Satu pihak tidak ada perempuan yang setinggi Unuk, satu pihak Unuk itu nafsu syahwatnya sangat tinggi, sehingga akhirnya karena tidak ada wanita yang setinggi itu, kerjaan Unuk ini merusak masyarakat pada waktu Nabi Nuh alaihissalam. Merusak masyarakat, ya. Ingin nafsu syahwatnya tidak ada yang menyalurkan, sehingga merusak penduduk, merusak masyarakat. Nah, kebetulan masyarakat pada waktu Nabi Nuh itu memang pintar-pintar memahat, ya, sehingga masyarakatnya membuat perempuan yang siap untuk melayani Unuk dari gunung. Jadi gunung diukir menggambarkan perempuan, gitu, ya. Sehingga kemudian pada alat vital patung perempuan itu, ya, itulah guhanya. Pada alat vital
perempuan itu, patung perempuan itu, guhanya itu alat vitalnya, ya, sehingga Ya'juj wa Ma'juj akhirnya diam di sana menghuni guha tersebut. Itu wallahu alam, benar dan tidaknya wallahu alam. Itu yang Ustadz baca pada kisah dari mana Ya'juj wa Ma'juj itu berasal. Nah kemudian, tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj itu ada dalam surat Al-Kahfi, ya, bisa kalian baca. Kemudian tanda-tanda akhir zaman adalah jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki populasinya, ya. Populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki nanti akhir zaman, dan sekarang sudah terjadi toh. Sudah terjadi di dunia ini 1:9. Ada yang mengatakan 1:7, ada yang mengatakan 1:9 untuk apa? Untuk tahun ini, ya. Jadi bisa dibayangkan sedunia ini populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan itu memang tanda akhir zaman sekaligus tanda kiamat kubro, ya. Jadi para laki-laki nggak usah khawatir kekurangan perempuan, karena perempuannya sekarang berbanding 1:9. Nah gitu, ya. Tenang aja laki-laki mah, ya. Karena jumlah perempuan lebih banyak. Kemudian nomor 6, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Dan tentunya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa aku Isa itu bukan anak Tuhan. Aku adalah Isa, nabi dan rasul yang diutus Tuhan, ya. Kemudian nomor 7-nya, terjadinya gerhana matahari selama 40 hari berturut-turut. Gitu ya. Jadi terjadinya gerhana matahari selama 40 hari berturut-turut. Nah itu tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar yang akan terjadi pada alam semesta ini. Jadi Ustadz ingatkan tidak langsung sekaligus, ya. Begitu ada matahari yang terbit pada tempat terbenamnya, itu ada waktu. Cuma waktu itu sudah tertutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadikan lebih kita yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Persiapkan diri masing-masing, terutama untuk menjelang kematian, ya. Karena kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap Ustadz pesan, jaga kesehatan, ya. Kemudian makan yang bergizi, berprotein, ya, bervitamin. Tetap jaga jarak, ya, menghafal terus. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.